Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di Kandang Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya adalah Kiai Gus Abdul Syafi'i. Usaha saya ini saya beri nama Kandang Budi Luhur. Kandang Budi Luhur ini terletak di Pelausan ya. Desanya adalah Desa Telogoadi, Kecamatannya Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Budi Luhur ini bergerak, jadi bidang bisnis yang saya geluti tidak lepas dari kambing dan domba. Karena memang latar belakang pendidikan, saya kuliah 2011 di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, dan saya lulus 2017. Selama kuliah sudah mulai belajar dagang kurban, dan sekarang juga setelah selesai lulus 2017 itu juga langsung bermain di peternakan kambing dan domba. Jadi cukup lama berinteraksi dengan kambing domba ini. Dan untuk kandang ini sendiri saya memulai 17 Agustus 2020 yang lalu. Nah, teman-teman semua, kenapa saya memilih usaha di bidang kambing dan domba? Karena memang balik lagi ya, saya ngelihat bahwa peluang bisnis kambing dan domba ini ya dia sangat luar biasa ya. Saya juga mempelajari, saya juga interaksi dengan teman-teman peternak di bidang peternakan lain. Kalau sapi memang dia menguntungkan ya, buat tabungan dia juga signifikan. Tapi menguntungkan sapi kan kita harus punya ternak sapi yang dia jumlahnya juga cukup banyak ya. Kalau kita belajar itu di atas 10, kita mungkin baru bisa merasakan dampak yang signifikan dari keuntungan sapi itu. Kalau peternakan ayam ya mungkin kalau kita mandiri ini deg-degan juga ya. Kalau mandiri itu, teman-teman yang mandiri juga banyak cerita kalau misalnya harganya tidak terkontrol ya. Kalau mandiri untung banget gitu, kalau terguling banget. Nah, itu ayam. Tapi kambing dan domba ini sangat menarik ya. Kita bahas dari segi peluang tadi, kita bahas dari segi mungkin ancaman dan peluang ya. Kita bahas SWOT, ancaman dan potensi, kemudian hal-hal yang mengancam ini juga. Kalau kambing dan domba ini dia adem ayem gitu ya. Bahkan kalau kita sambungkan dengan nilai-nilai religiusitas ya, bahwa ia sangat berkaitan. Kita tahu bayar dam ya, kemudian kurban, terus akikah, itu berkaitan. Bahkan syifa, teman-teman, orang-orang di Turki itu kalau dia sakit, dia pengennya nyembelih kambing dan domba untuk kesembuhan. Jadi luar biasa potensinya. Dan dia juga pakannya bebas ya, kita bisa kasih rumput. Ada yang pakai rumput full bisa, ada yang mau pakai keringan kayak di Budi Luhur, keringan dan hijauan itu juga bisa. Kemudian ada yang fermentasi juga bisa, ya bebas. Kalau misalnya kambing dan domba ini ada perusahaan pembuat pakan, dia nggak produksi lagi ya, kita tetap bisa berjalan gitu, karena pakannya juga tidak bisa dimonopoli. Jadi peluangnya sangat luar biasa. Belum lagi tentang mobilisasi kehidupan masyarakat yang dia bergerak dari masyarakat menengah ke bawah ke masyarakat menengah ke atas ya. Jadi ini juga merubah gaya hidup, pola konsumsi, kemudian kebiasaan makan ya. Biasanya kan sate ayam kita udah biasa ya, kemudian kita ini ada sate kambing nih atau sate domba nih, permintaan juga semakin meningkat ya. Apalagi kalau kita bicara tentang kebutuhan tadi, akikah misalnya, kita tahu kesadaran akan agama ya, kesadaran untuk beribadah itu juga semakin meningkat, karena memang akses informasi untuk belajar tentang agama juga terbuka di media sosial dewasa ini. Nah, jadi itu membangun kesadaran orang untuk berkurban, untuk akikah. Bahkan dulu mungkin orang-orang tua ya, saya juga belum bertanya ke orang tua saya dulu apakah saya sudah diakikah atau belum, karena memang orang-orang terdahulu kan memang benar-benar berjuang gitu. Tapi kita hari ini, seperti saya juga ketika saya punya istri, saya hamil gitu, anak belum dilahirkan ya, kita sudah membahas tentang kita nanti mau akikah di mana gitu, kita nanti pengen akikah kapan waktunya, itu kita udah persiapkan. Itu juga yang terjadi di banyak kalangan gitu, di banyak orang, teman-teman. Jadi permintaannya luar biasa. Dan dia tantangan kambing domba ini
ya kerugian itu mungkin akibat kematian ya. Kita tahu kenapa populasi kambing dan domba itu tidak bisa signifikan naik di Indonesia. Selain tentang kualitas sumber daya manusia yang memang harus kita tingkatkan terkait dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman, tapi memang karena mortalitas atau kematian itu juga banyak teman-teman. Nah teman-teman bisa survei misalnya, main ya ke petani-petani yang petani peternak di sekitar kandang teman-teman ya, ditanya selama beternak berapa sih kematian. Yang paling banyak itu kematiannya kecil, dewasa atau udah tua gitu ya. Jadi cempe, kemudian dia darah atau dia babon gitu. Nah paling banyak juga biasanya adalah cempe teman-teman. Nah ini juga kematian itu juga adalah tantangan yang sebenarnya dia menjadi hal yang sangat mungkin itu merugikan gitu ya, tentang kematian. Dan yang kedua biasanya kambing dan domba ini tantangannya selain kematian itu adalah kerugian gitu, akibat ditipu ya, kerugian akibat gagal bayar dan lain-lain. Nah jadi balik lagi, usaha kambing dan domba ini juga melatar belakangi saya juga untuk kembali fokus ya di bidang usaha kambing dan domba ini, tentang penjabaran tadi teman-teman, bahwa dia memiliki peluang yang luar biasa dan risikonya juga sangat kecil lah gitu ya. Jenis domba yang saya pelihara di sini juga ada banyak jenis domba ya. Saya punya merino, saya punya silangan Garut dan merino, saya punya domba Garut, saya punya domba ekor tipis, saya punya domba ekor gemuk ya, meskipun jumlahnya terbatas ya. Karena memang kandang ini sekarang di Pelausan ini kapasitasnya cuma 120 ekor. Jadi punya banyak jenis tapi jumlahnya tidak banyak lah gitu ya. Ada beberapa gitu, tapi jenisnya kita lengkapi. Kalau kambingnya sementara masih kambing perah ya, sapera, saanen silangan dengan etawa. Jadi kambingnya itu, kemudian dombanya adalah domba ada banyak jenis. Jadi Budi Luhur memilih breeding sebagai usaha yang dijalankan karena memang ini sangat menjanjikan ya, serapan anak dari hasil breeding apalagi di Yogyakarta ini jadi luar biasa. Insya Allah saya berani mengatakan bahwa hasil anakan yang kita hasilkan dari breeding kita itu pasti diserap oleh pasar. Nah tentang harga ini tentu tergantung kualitas anak yang kita hasilkan. Teman-teman, di kandang Budi Luhur ini breeding yang saya jalankan pakannya saya ingin fokus ke pakan kering ya, meskipun nanti ada tambahan hijauan. Tentu ini juga nanti mengurangi biaya kos. Tapi saya juga ingin memberikan gambaran teman-teman, karena memang ada banyak pertanyaan. Misalnya keluar ya, kita saksikan di misalnya ketika teman kita sedang upload gitu ya, atau diskusi-diskusi yang berjalan, emang pakan beli untuk breeding itu menguntungkan atau enggak gitu. Nah menurut saya bahwa pakan kering yang kita gunakan ketika kita menjalankan usaha breeding atau pembangbiakan itu tetap bisa menguntungkan teman-teman. Kenapa? Ada syaratnya. Ketika memang harga atau bahan pakan yang kita beli itu harganya di bawah 2.000 dan itu kita peroleh pada saat dia panen raya teman-teman, musim panen raya. Jadi syaratnya adalah kita beli pakan ketika musim panen raya dan harganya di bawah Rp2.000. Ya, kita tahu kangkung pada saat musim panen raya di bawah 2.000. Kulit kacang hijau juga di bawah 2.000. Apalagi kita tambah dengan sedikit polar ya, kemudian atau jagung lah ya, jagung produk asli Indonesia. Jadi jagung kita tambahin jagung, kemudian kita tambah dengan hasil sampingan dari kedelai seperti di Budi Luhur ini kita ada ampas kedelai, tepung ampas kedelai kita tambahin, itu udah istimewa sekali teman-teman. Tentunya kita juga bisa tambah dengan sedikit pakan penguat ya. Saya juga produksi pakan sendiri dan saya jumlahkan teman-teman penggunaan pakan di kandang Budi Luhur ini pakan kualitas fattening tapi harga breeding ya. Ketika musim panen raya dia bisa pengeluarannya itu di bawah 2.000 teman-teman. Nah tapi kita coba buat hitung dia di harga 2.500 ya. Nah jadi ini untuk memberikan gambaran teman-teman bahwa breeding dengan pakan beli itu tetap untung. Nah jadi dari awal saya berjalan di Pelausan ini, kandang Pelausan ini ada 12 indukan yang sudah melahirkan teman-teman ya. Ada 12 indukan yang melahirkan dan ada 12 anak jantan dan 5 anak betina. 12 anak jantan dan 5 betina ini kalau 10 bulan dia memasuki usia 10 bulan saya jual teman-teman. Yang jantan ini di harga 2 juta. Kali 12 ada 24 juta. Anak betina di usia 10 bulan saya bisa jual dengan harga 1 juta. Ada 5 ekor, ada tabungan 5 juta. Jadi total 24 ditambah 5 juta ada 29 juta teman-teman.
Nah, kita coba hitung biaya pakan. Pakan saya tadi, oke, kita ambil angka tertinggi 2.500, indukannya ada 12. Kita tahu mengandung itu 100, bunting itu 150 hari. Dikali 2.500, 375.000, dia selama bunting, dia makan, total biayanya itu 375.000 per ekor. Ada 12 indukan. Dikali 12, teman-teman. Totalnya ada 4,5 jutaan, ya. Ada 4,5 juta rupiah. Ini untuk indukannya aja. Nah, anakannya ada 17 tadi. Kita hitung dari pertama dia lahir, meskipun dia makan di usia 3 minggu, ya. Kita hitung dari awal sampai 10 bulan kita jual, ya. Ada 300 hari, ya. 1 bulan 30 hari, 10 bulan ada 300 hari. Kita kasih makan sehari 2.500, ya. 2.500 dikali 300, kemudian kita kalikan lagi dengan jumlah anakan 17, hasilnya sekitar 12 juta. 12.500.000, ya, kita ambil angka 12.500.000. Teman-teman nanti di kalkulator sendiri ya di rumah. Kalau misalnya bingung sama hitungannya, di back dulu aja, nanti angka-angkanya dijumlahkan sendiri. Jadi 12.500.000 ditambah dengan biaya dia bunting, ngasih makan indukannya, ada 17 juta, teman-teman. 17.750.000 atau 17.500.000. Ketika kita kurangkan dengan tabungan kita tadi 29 juta, masih ada sisa 11 juta. Ya, kalau kita bagi 10 bulan, tabungan kita setiap bulan ada hasil 1 juta, teman. Itu baru dari 12 indukan. Belum lagi hasil indukan ini, masih ada indukan bunting, ya. Apalagi masih ada yang kita kawinkan. Ini hasilnya tabungan kita sangat signifikan, teman-teman. Tentu dengan pakan kering ini juga jauh lebih aman, ya. Nah, ini sebenarnya solusi buat teman-teman yang mau breeding tapi nggak punya lahan hijauan, ya. Kayak saya menikah dengan orang asli sini, ya. Tapi untuk lahan saya masih harus sewa, misalnya. Tentu dengan sewa lahan, kemudian ditanamin hijauan, kemudian harus ada transport buat ngarit, ya. Harus ada tenaga juga buat ngarit dan chopper. Ketika dihitung ya 1-2, teman-teman, biayanya. Tapi hal yang ingin saya sampaikan, ini juga solusi buat teman-teman yang nggak punya lahan hijauan tapi tetap mau breeding, tetap masuk, teman-teman. Kalau nggak percaya ya bisa main ke Budi Luhur, nanti kita hitung bareng-bareng. Tentu dengan hasil tabungan yang seperti itu, hal yang harus difikirkan juga kalau teman-teman ingin breeding seperti yang dilakukan oleh kandang Budi Luhur, tentu harus punya cash flow atau pendapatan harian, ya. Alhamdulillah Budi Luhur kita juga menjual alat-alat sarana produksi ternak, ya, mulai dari selat lantai plastik, chopper, kemudian pakan juga kita jual, teman-teman. Nah, jadi untuk keperluan harian kita udah tercover. Nah, teman-teman pun sama, ya. Kalau mau breeding, ya mungkin di awal-awal sampai pekerjaan itu ditinggalkan, ketika ternak semakin banyak, harus tetap punya pendapatan utama harian, ya, maupun bulanan yang bisa mengcover kebutuhan ternak dan kebutuhan kita pribadi. Nah, kalau ditanya hasil yang besok ketika kita panen breeding menjanjikan atau enggak, sangat menjanjikan. So, insya Allah Budi Luhur juga ke depan ingin menambah, ya, menambah kapasitas kandang, ya, tentunya dengan doa teman-teman semua, menambah kapasitas ternak, ya, memperluas, ya, atau bahkan nanti punya kandang baru, gitu. Itu menjadi motivasi dan keinginan Budi Luhur tentunya. Tapi teman-teman, Budi Luhur juga kita ingin jadi role model buat anak-anak muda, ya, bahwa peternakan itu bisa dijalankan sendiri kok. Saat ini kandang Budi Luhur kapasitasnya ada 80 ekor, 84 ekor saya jalankan sendiri, saya kasih makan sendiri, ya. Anak kandangnya saya, kemudian kalau ditanya bosnya mana, bosnya saya. Jadi merangkap, teman-teman. Teman-teman, Budi Luhur ke depan kita berharap bisa terus berbagi, ya, karena kita juga pengen banyak anak muda yang bisa terlibat, teman-teman, meskipun banyak tantangan tentunya, ya, perlu modal, iya, gitu, ya. Setelah dimulai pasti banyak jalan keluar, ya, teman-teman. Saya juga sering mendapati orang yang kesini nanya, Mas, selain beternak kerjaannya apa, gitu. Ya, saya bilang inilah pekerjaan saya. Nah, kalau saya mungkin berangkat dari pendidikan, ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman, saya sekolah di bidang peternakan dan saya juga terjun di bidang peternakan. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak ada basic, tentu dalami ilmunya. Kemudian kalau masalah memulai, ya mulailah dari yang sedikit. Tentu itu nanti kita akan bertemu jalan keluarnya. Ada banyak jalan keluar, ya, ada banyak jalan yang bisa kita tempuh agar kita bisa berhasil di bisnis ini. Jadi Budi Luhur tetap berharap banyak orang yang terlibat, tentunya
bukan hanya terlibat tapi juga bisa meraup banyak keuntungan, banyak kebaikan di bidang usaha ini. Kita berharap juga peternakan di Indonesia semakin maju ya, semakin berkembang, dan kita juga bisa swasembada pangan di masa yang akan datang. Teman-teman, itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi pada Dentras. Kalau teman-teman pengen ke kandang budi luhur, bisa kontak kami terlebih dahulu ya, bisa kontak saya terlebih dahulu di 081326311441. Jangan lupa juga untuk ikuti YouTube dari Kandang Budi Luhur ya. Kita punya channel YouTube sendiri, dan ikuti IG Kak Syafi'i untuk mengetahui ya, aktivitas dari Kandang Budi Luhur setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.